Berjumpa kembali dalam dialog kita tentang hal-hal seputar dengan Alkitab dan juga seputar dunia kekristenan. Hari ini saya Pastor Lukas Kusuma bersama dengan Bapak Dr. Bambang Nurseno. Apa kabar, Pak? Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kita senang bisa bertemu terus dalam program ini. Pak Bambang, ada lagi nih tuduhan-tuduhan bahwa Alkitab kita di perjanjian baru nih, itu katanya sudah dipalsukan. Baik ada penambahan-penambahan maupun pengurangan-pengurangan. Nah, bagaimana tanggapan Bapak? Yang pertama, kalau kita lihat dari sudut naskahnya, harus ditekankan bahwa tidak ada literatur kuno manapun di dunia ini yang memiliki bukti persebaran naskah seluas perjanjian baru. Wow. Kita memiliki naskah kurang lebih 5.700 naskah. Oh ya? Perjanjian baru. Perjanjian baru. Dan yang kedua, dari segi time gap, jarak waktu antara penulis dengan naskah tertua yang ditemukan, itu juga pemegang rekornya perjanjian baru. Kita bisa bandingkan misalnya dengan naskah-naskah tulisannya Plato, Aristoteles, Demokritus, ya, Herodotus yang menjadi rujukan sejarah dunia. Kadang-kadang ada yang naskahnya hanya 7 buah, 8 buah, paling banyak itu Homer, lebih dari 600. Tapi jarak antara para penulis karya-karya besar dunia ini dengan naskah tertua yang ditemukan, itu bisa berjarak 1.300 tahun. Oh, jauh sekali. Bisa berjarak 1.000 tahun. Nah, perjanjian baru itu, katakanlah misalnya, kita kan punya selain kodek itu Alkitab dalam bentuk dijilid. Oh, ya, setelah papirus. Misalnya kodek Vatikanus yang disimpan di Vatikan, kodek Alexandrinus yang ditemukan di Alexandria, kodek Sinaiticus yang ditemukan di biara Saint Catherine dari gereja ortodok Yunani di Mesir. Lalu ada kodek Ephraimi Rescriptus itu di biara Mar Ephraim Syria. Itu rata-rata abad ke-4, abad ke-5. Namun sebelumnya kita memiliki papirus tadi. Papirus itu bahan-bahannya hanya ada di Mesir. Naskahnya ada yang hanya berjarak belasan tahun dari penulisnya. Oh. Luar biasa kan? Contohnya misalnya papirus P52 itu disimpan di John Ryland Library di England. Itu kalau Yohanes wafat di Efesus, menurut catatan para bapak gereja mula-mula, tahun 96 Masehi. 96 Masehi, di abad pertama. Abad pertama kan. Sedangkan naskah ini hasil uji karbon itu ditemukan di Mesir P52. Sebagian dari Injil Yohanes dari tahun 115. 115-97 hanya belasan tahun. Iya, 18 tahun. Lalu ada P66 itu disimpan di Bibliotheca Bodmerianet Switzerland. Itu jaraknya 24 tahun. Karena ditemukan tahun hasil uji karbon Profesor Kim yang terbaru dari Korea itu, ahli papirologi. Itu dari tahun 120. Sementara Yohanes wafat tahun 96. 24 tahun. Wow. Bahkan 10 surat Rasul Paulus itu ditemukan yang namanya P46. Itu dari tahun katakanlah 85 sampai 90 Masehi. Menurut uji karbon. Sementara Rasul Paulus wafat tahun 67. Hanya berjarak belasan tahun. Tidak ada naskah di seluruh dunia yang memiliki jarak penulisan antara naskah tertua dengan penulisnya hanya belasan tahun. Dan kita punya ribuan naskah yang tersebar di seluruh dunia. Jadi kalau misalnya ada perbedaan-perbedaan, misalnya varian teks misalnya, itu didata. Jadi yang paling atas itu teks standar itu namanya Tectus Receptus, teks yang diterima. Lalu di catatan-catatan kakinya itu kalau ada perbedaan misalnya 1 atau 2 kata, itu didata. Tidak pernah ada pembakaran kitab suci. Semua bisa di cross check. Jadi metodenya kira-kira begini. Ya kalau itu dibakar ternyata yang dibakar itu yang palsu. Kalau yang asli
Jadi lebih baik dipelihara semuanya. Lah itulah memerlukan kecerdasan untuk memahami itu. Karena apa? Studi kritik teks itu tidak mudah, tapi di Kristen bebas. Bahkan kalau kita lihat di perangkat kecil ini saja, kita bisa cross check, tidak perlu ke Jenewa, tidak perlu ke Swiss. Kita tulis saja www.earlybible.papyri. Itu akan ditemukan misalnya kode P46, P66, P75. Tinggal klik itu halaman pertama dari pasal ini, ayat ini sampai pasal ini, ayat ini. Langsung kita lihat itu dari abad pertama, dari abad kedua. Alkitab dan Jadi internet. Wah, internet ini ya benar-benar menolong kita ya. Nggak usah jauh-jauh ke museumnya, tapi dari Sekarang internet aja. cukup dengan modal ini aja sudah cukup, nggak usah perlu ke Swiss. Wow, jadi secara sejarah dan bukti-buktinya itu sangat akurat sekali ya. Sangat akurat. Bahwa semua kata-katanya pun dan sebagainya itu masih tetap orisinil ya, terjaga dengan baik ya. Wah, jadi tuduhan bahwa Alkitab sudah dipalsukan ya jelas itu keliru ya, karena secara fakta dan juga sejarah dan teks daripada yang ada contoh-contoh pembuktian secara ribuan itu membuktikan bahwa Alkitab kita Perjanjian Baru masih asli. Wow, kita tutup bersukacita. Nah Pak, Injil Thomas, ini katanya ada Injil Thomas, ada Injil Filipus, ada Injil kanak-kanak Yesus. Kenapa itu ditolak oleh Kristen dan tidak dimasukkan ke dalam Alkitab Perjanjian Baru? Apakah karena bertentangan dengan ajaran gereja, Pak? Begini, seorang bapak gereja bernama Irenaeus pada kira-kira tahun 180-an, dia mengatakan bahwa di seluruh muka bumi itu hanya ada 4 Injil. Tidak ada yang lain. Jadi artinya sekitar tahun 180-an itu buku-buku apokrif itu masih belum banyak beredar. Nah, kita mendapatkan catatan tertua dari seorang bidat Kristen, bidat tapi ngakunya Kristen, namanya Markion. Markion itu kira-kira tahun 150-160 itu dia mencoba mengubrak-abrik Perjanjian Baru. Jadi intinya ajaran gnostik ya, ajaran doketisme. Doketisme itu artinya tampaknya. Jadi tampaknya Yesus itu manusia, padahal sebenarnya Yesus itu ya tidak benar-benar jadi manusia. Itu kira-kira inti ajaran gnostik. Makanya seluruh ajaran yang bertentangan dengan logika kaum gnostik itu ditolak. Ketika dia membaca Injil Matius, ada Biblos Genesius Yesus Kristus. Wah, ada silsilahnya Yesus. Kalau ada silsilahnya berarti Yesus benar-benar jadi manusia. Buang. Lalu Injil Markus, ada pembaptisannya di Sungai Yordan. Buang. Injil Yohanes apa lagi? Firman itu telah menjadi manusia. Ke Holokos Saks Egeneto. Wah, ini berarti bertentangan. Injil Yohanes buang. Hanya satu yang diterima, Injil Lukas. Tapi ketika Injil Lukas dibaca, di pasal 3 ada silsilahnya pula. Ada kisah tentang kelahiran Yesus dari seorang perawan. Pasal 1, 2, 3 dibuang. Hanya pasal 4 sampai pasal 24 Injil Lukas diterima oleh Marcion, lalu diberi judul The Gospel of Markion. Gereja tentu bertindak. Ini kitabnya siapa diobrak-abrik ini? Lalu muncullah seperti urutan kanon pertama yang disebut kanon Muratori. Itu kira-kira tahun 160-an. Pertanyaannya sekarang, kalau benar-benar waktu itu sudah ada Injil Filipus, Injil Maria Magdalena, Injil Thomas, kenapa dia harus mengobrak-abrik Perjanjian Baru? Artinya sampai tahun 150-an, 160-an tidak ada kitab lain kecuali Perjanjian Baru. Baru kitab itu muncul di abad belakangan. Misalnya Irenaeus menyebut Injil Yudas. Itu kira-kira tahun 180-an. Tapi Injil Yudas sendiri eksistensinya baru ditemukan sekitar tahun 2000-an ke atas. Dan ternyata apa yang ditulis oleh Bapak Gereja itu benar. Waktu itu ada sekte namanya sekte Kain yang percaya adanya buku yang namanya Injil Yudas. Itu bukan Yudas beneran yang nyatet, tapi mencatut namanya dari murid-murid Yesus. Nah, itu satu. Yang kedua, apakah benar tadi karena itu bertentangan dengan ajaran gereja lalu ditolak
seperti yang digambarkan dalam dongeng Da Vinci Code itu, katanya Konstantin bakari kitab suci. Itu cerita mitologi, itu cerita mitos yang tidak pernah terjadi. Tidak pernah ada pembakaran Alkitab di zamannya Konstantin. Yang dibakar itu hanya satu buku karya dari Arius sebagai simbol penolakan gereja terhadap ajaran Arius yang menyangkal keilahian Kristus. Tapi justru buku-buku seperti Injil Thomas, Injil masa kanak-kanak Yesus, itu malah melebih-lebihkan mujizat Yesus. Satu contoh misalnya, Injil masa kanak-kanak Yesus itu dikenal dalam bahasa Arab Al-Injil At-Tufuliyah. Injil masa kanak-kanak Yesus itu berasal dari abad ke-5. Aslinya dalam bahasa Syriak, kemudian diterjemahkan dalam bahasa Arab yang dikenal dengan Injil At-Tufulah atau Injil At-Tufuliyah. Itu mengatakan Yesus ketika masih bayi, dia bisa bicara. Ini kan sebetulnya malah melebih-lebihkan. Ini waktu bayi aja Yesus bisa bicara. Injil Thomas, itu Yesus membuat tanah ditiup jadi burung. Dan jadi burung sungguhan terbang. Kalau gereja menerima buku-buku ini, tentu kalau dari sudut pandang untung-untungan, ya menguntungkan. Yesus penuh keajaiban sejak masih bayi. Kayak jualan itu malah mendukung jualannya tambah rame. Jualannya tambah rame. Ya, tambah tapi heboh. Persoalan kanonisasi itu kan bukan sekedar untung-untungan, tetapi ini punya nilai sejarah apa tidak? Karena Injil Thomas yang menceritakan Yesus sudah bisa membuat mujizat dari tanah dibentuk seperti burung lalu ditiup beneran jadi burung. Itu dari abad ke-4. Injil Tufulah abad ke-5. Dan ini tidak punya nilai sejarah. Apalagi dalam Alkitab Injil Yohanes yang sudah muncul di abad pertama Masehi, mujizat pertama yang dilakukan Yesus itu mengubah air menjadi anggur. Itulah mujizat yang pertama. Jadi artinya mujizat Yesus umur 5 tahun membuat tanah ditiup jadi burung, Yesus bicara waktu bayi, itu tidak punya nilai sejarah. Sekali lagi, kalau itu diterima misalnya, gereja malah untung. Tapi logikanya. Logika sejarah bukan untung-untungan, tapi benar apa tidak kebenaran itu terjadi. Karena mereka baru ada muncul setelah abad-abad selanjutnya. Ratusan dan tahun. Walaupun ternyata memang kayaknya keren, ya kan, Yesus bisa bicara sejak bayi, bisa niup tanah jadi burung, ya, tapi ternyata tidak ada bukti sejarahnya. Jadi kita secara logika, secara akal waras, kita bisa menimbang ya bahwa justru kalau itu ditolak karena sebetulnya nggak ada bukti sejarahnya, tetapi kan sebetulnya bombastis sekali, bakal viral. Bombastis. Tapi ditolak bukan karena itu tidak sesuai dengan ajaran gereja, tetapi tidak ada bukti sejarahnya. Jadi, nah bahkan kalau sampai tetangga sebelah itu mengambil bahwa Yesus tuh bisa niup debu jadi burung, itu berarti dari Injil yang tidak terbukti sejarahnya itu, Pak, ya? Ya, kalau dari sudut pandang iman Kristen kita bisa melacak sejarahnya. Tapi kalau itu sudah diyakini sebagai wahyu, ya sudah selesai. Iya. Karena yang itu penting, kan soal keyakinan. Iya. Hanya saja jangan kemudian mengusik keyakinan orang lain, apalagi keyakinan yang punya nilai sejarah, punya bukti manuskrip tertua. Ya, seperti itu. Ya. Wow. Jadi kita bisa simpulkan, kekasih Tuhan, bahwa Alkitab kita Perjanjian Baru itu masih orisinil, ya. Baik secara bukti-bukti sejarah, peninggalan-peninggalan, bahkan terdekat hanya selisih belasan tahun daripada penulis asli daripada 4 Injil itu. Bahkan juga sampai hari ini begitu banyak bukti-bukti yang membuktikan keautentikannya. Jadi seperti yang Alkitab katakan bahwa firman Tuhan itu adalah sumber kehidupan kita yang sanggup mengajar kita, mendidik kita, dan membawa kita kepada keselamatan. Dan salah satu yang penting dari Perjanjian Baru adalah Mesias sudah datang, Yesus Kristus Tuhan. Barang siapa percaya pada Yesus Tuhan, ia akan diselamatkan. Bersyukurlah bagi kita yang sudah percaya Yesus, tapi bagi kita yang belum percaya Yesus, hari ini juga buka hati, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Dan jika Anda diberkati oleh program ini, jangan lupa komen dan katakan bahwa saya terus diberkati oleh program ini. Ya, terima kasih Pak Bambang, dan Tuhan Yesus memberkati. Sampai berjumpa kembali.